Jadi sekarang semua pihak ya di seluruh dunia bahkan ya itu sedang bergerak ke arah energi transisi menuju ke arah renewable. Jadi kalau kita buka sekarang misalnya websitenya migas-migas internasional itu yang halaman depannya ditampilkan itu bukan fosilnya tetapi wind turbine eh, solar PV ya karena semua mereka juga berimplementasi yang cukup besar sangat besar bahkan menurut saya untuk mengembangkan energi terbarukan itu. Artinya ini adalah global awareness kesadaran bersama untuk membangun renewable. Jadi memang nantinya akan ada terjadi kolaborasi bersama uh, untuk semuanya ke arah energi transisi ya. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Kemudian barangkali kita rapat-rapat sama tuan-tuan pol-pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Eh, Wawancara ini menurut rencana akan kami bukukan dan melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Warsono, ST, Sarjana Manajemen, Magister Filosofi, IPU. Beliau adalah Eksekutif Vice President Perencanaan Sistem Ketenaga Listrikan di PT PLN. Apa kabar Pak Warsono? Alhamdulillah baik-baik Pak Bambang Iya, sehat. baik. Mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita pengalaman dan kenangan ketika kuliah. Berkarir di PLN, pernah menjadi General Manager Transmisi Jawa Bagian Barat, dan saat ini menjadi Vice President Perencanaan Sistem Ketenaga Listrikan di PT PLN. Silakan, Pak. Makasih Pak Bambang. Pertama memang saya termasuk orang yang senang belajar lah karena merasa tidak tahu sehingga saya dimanapun berusaha untuk belajar. Di saya di UGM masuk, jadi saya di Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada waktu itu Fakultas Teknik di jurusan Teknik Elektro dan saya mengambil jurusan kalau dulu namanya harus kuat ya Power System. Ya, kami punya pengalaman memang luar biasa di UGM ini dalam dua menurut saya ya dalam membangun kompetensi dalam hal ini adalah keteknikan di mana kita benar-benar diasah terkait dengan kemampuan dari eh, teknisnya secara baik kompetensi eh, apa knowledge-nya maupun skill-nya dengan lab-nya yang cukup bagus ya. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah praktek real di lapangan yang ini agak menurut saya agak spesifik di UPM ya dengan KKN-nya. Kemudian juga kita ada dulu kuliah kerja ke perusahaan-perusahaan, kemudian kita punya juga
kerja praktek dan lain-lain yang kita memang harus mengintegrasikan antara yang di kuliah dengan di lapangan ya. Jadi menurut saya ini yang ya mungkin sekarang sudah banyak juga di universitas lain, tapi pada saat itu barangkali UGM termasuk yang terdepan lah di dalam bagaimana memberikan kompetensi itu kepada masyarakat. Jadi semangat belajar itu yang menurut saya sangat tinggi diberikan oleh Gajah Mada UGM pada waktu itu, yang mungkin sampai sekarang saya yakin juga malah lebih tinggi lagi. Dan ini juga memberikan kontribusi nanti di dalam kita bekerja. Bagaimana kita mengoptimalkan kompetensi yang ada dan kemudian menerapkannya di tempat kerja di PLN. Nah, karena keinginan belajar itulah, kemudian alhamdulillah saya mendapat beasiswa dari PLN untuk S2 di Scotland waktu itu di United Kingdom untuk mempelajari terkait dengan power system juga. Waktu itu saya fokus di renewable energy, bagaimana pengaruh renewable energy terhadap power system, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang agak menarik memang saya juga belajar di Universitas Terbuka ya, karena saya sambil bekerja ingin juga belajar. Kebetulan selain pekerjaan teknis, kami itu juga harus dipacu terkait dengan manajemennya. Sehingga waktu itu saya sambil bekerja, ini yang bisa sambil kerja, kuliah di mana nih? Nah, kemudian kalau waktu itu saya mendapat tugas sebagai manajer cabang di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Barampe namanya. Nah, di sana kan paling memungkinkan ya udahlah yang Universitas Terbuka aja. Jadi saya waktu itu sambil bertugas sebagai manajer cabang waktu itu namanya, saya sambil belajar mandiri pakai modul-modul. Ya asik juga ternyata belajar mandiri. Itu juga. Jadi itu belajar yang formalnya saya seperti itu. Tapi yang non formalnya jauh lebih banyak ya. Menurut saya itu Mas. Kemudian merintis karir di PLN, Pak. Mungkin bisa diceritakan. Saya masuk PLN memang melalui program ikatan dinas ya. Jadi waktu itu tahun 90 ada rekrutmen sifatnya ikatan dinas. Waktu itu ada banyak juga yang daftar ya, sekitar 30-an. Alhamdulillah saya masuk ke dalam tiga orang waktu itu yang terpilih. Jadi saya tahun 90 sampai kemudian saya lulus itu mendapat ikatan dinas. Saya jadi begitu lulus saya langsung memang masuk ke PLN. Jadi kemudian saya bertugas di waktu itu di P2B Pusat Pengatur Beban Jawa Bali. Dan ya kalau tugas di PLN harus muter-muter kemana-mana. Jadi terakhir di PLN Pusat FVP Perencanaan Sistem Ketenaga Listrikan. Jadi awalnya itu dari ikatan dinas, kemudian otomatis masuk di PLN. Di FVP Perencanaan Sistem Ketenaga Listrikan, apa nanti perubahannya Pak setelah
PLN ini terbagi dalam holding subholding ini? Apakah perencanaannya juga mencapai program-program di subholding itu? Mungkin pertama terkait dengan tugas dari FIV Perencanaan Ketenaga Listrikan ini adalah menyiapkan rencana penyediaan yang disiapkan oleh PLN. PLN itu kan statusnya sebagai IUPTL yang pengelola izin usaha penyedia tenaga listrikan itu memang wajib membuat rencana umum penyediaan tenaga listrikan untuk 10 tahun ke depan. Nah, karena wilayah usaha kita seluruh Indonesia memang jadi kira-kira ya hampir sama, meliputi mayoritas dari perencanaan ketenaga listrikan se-Indonesia. Jadi hampir sama dengan perencanaan ketenaga listrikan di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan RUPTL itu sangat penting karena akan menentukan bagaimana PLN menyediakan listrik ke masyarakat dan ke masyarakat sesuai dengan target-target yang yang terbaru gitu ya. Jadi kita kan punya 3 utama dalam kriteria ya di dalam menyediakan tenaga listrikan. Yang pertama adalah aspek security, bagaimana kita menyediakan listrik itu yang tersedia andal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aspek affordability, bagaimana menyediakan listrik itu bisa terjangkau ke masyarakat. Yang ketiga ini sekarang yang menjadi concern yang sangat luar biasa adalah aspek lingkungan, bagaimana menyediakan kelistrikan yang rendah emisinya, terutama emisi karbon maupun polusinya. Nah, ini jadi 3 ini yang harus dipenuhi secara bersama-sama. Nah, karena itu RUPTL itu akan menentukan jenis-jenis pembangkit seperti apa yang nanti kita ke depan harus kita bangun untuk memenuhi kebutuhan listrik ke depan 10 tahun ke depan. Dan di saat yang sama, jadi demand harus kita penuhi, harus murah. Kemudian yang ketiga, tidak ramah lingkungan, tidak menyebarkan emisi terutama gas karbon. Ini challenge yang luar biasa, tidak mudah ya, karena antara satu dengan yang lain itu bertentangan ini. Kalau kita ingin murah, ya andalan dan emisinya jadi kurang. Sebaliknya, jadi ini memang challenge yang paling besar itu bagaimana mengkombinasikan 3 ini. Nah, terkait aja dengan holding subholding ini salah satu drivernya ya, itu memang bagaimana PLN bisa memenuhi terkait dengan tantangan yang sekarang sedang baru ini kan 3D itu ya. Pertama adalah dekarbonisasi ya, bagaimana penggunaan fosil semakin dikurangi ya. Itu kan harus ada effort yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah desentralisasi, di mana nanti pembangkit akan menjadi kecil-kecil. Kemudian digitalisasi, jadi masuk ke dalam sektor tenaga listrikan. Nah, tantangan yang 3 ini ya harus dengan organisasi yang lebih agile, lebih lincah, ya, menyesuaikan kondisi. Karena inilah kemudian muncul holding subholding, di mana nanti subholding fokus untuk memenuhi target-target yang 3D tadi itu. Jadi untuk pembangkit bagaimana memenuhi IPT, kemudian untuk yang digitalisasi ada beyond KWH namanya, kita beyond listrik harus kita sediakan dalam bentuk layanan digital gitu ya. Nah, ini ketiga hal itu harus kita ya, itu bisa.
Nah, untuk menyediakan listrik yang apa kurang dari apa karbonnya itu kan memerlukan pembangkit dengan persyaratan khusus, Pak. Nanti kalau berubah bahan bakarnya. Nah, apakah itu tidak juga merupakan tantangan karena sebagian besar kan pembangkit-pembangkit ini didesain memang untuk bahan bakarnya batu bara dan gas. Seperti apa ke depan, Pak? Nah, ini memang challenge kita, Pak. Sekarang ini eh, katakanlah 60% ya dari listrik itu berasal dari eh, batu bara ya. Kemudian kalau fosilnya total bisa sampai eh, mau termasuk gas 20% ya. Kemudian sekarang itu EBT itu masih sekitar eh, 12 sampai 15%. Artinya masih rendah. Sementara kita punya target emisi not zero emission di tahun 2060 itu 0%. Jadi bagaimana merubah, makanya kita punya inisiatif atau breakthrough katakanlah begitu yang disebut sebagai energi transisi. Bagaimana PLN melakukan transisi energi dari yang berbasis fosil menjadi berbasis renewable. Nah, ini kerja keras yang luar biasa. Nah, kita punya katakanlah ada 8 nih ya, 8 yang jadi inisiatif dari eh, PLN terkait dengan eh, apa untuk melakukan net zero emission itu. Mungkin nanti bisa kita ini satu-satu. Tapi prinsipnya adalah bagaimana PLN ya mengurangi penggunaan fosil, terutama ini yang sekarang luar biasa kan batu bara. Batu bara itu kita eh, alhamdulillahnya sebenarnya kita punya potensi luar biasa batu bara sehingga kita bisa katakanlah tidak tidak import ya, tetapi ada masalah ini sehingga batu bara kita punya inisiatif ke depannya yang disebut sebagai early retirement, bagaimana PLTU batu bara itu kita pensiunkan lebih dini, tetapi tentu tidak bisa dalam waktu dekat ya karena kita harus menyiapkan penggantinya. Kemudian yang kedua kita juga mengimplementasikan biomasa misalnya ya. Kemudian ada pilot hidrogen, kemudian lain-lain. Jadi ada 8 inisiatif yang kita coba ke depan untuk membangun mengurangi penggunaan batu bara menuju energi transisi ini. Jadi termasuk salah satu isu atau katakanlah isu yang sangat besar sedang dikelilingkan di G20 hari ini sedang berjalan juga adalah masalah energi transisi ini. Jadi salah satu agenda yang dibahas dan PLN pada saat itu juga kita melakukan kerjasama dengan banyak sekali stakeholder dalam dan terutama luar negeri untuk mensupport proses ini. Jadi ini kerja besar dan kerja jangka panjang. Dan itu tadi bagaimana meretire batu bara dan segala supply chain-nya yang sudah begitu besar itu jadi tidak mudah gitu. Gitu Pak Bambang. Memang. Pensiun dini eh, pembangkit-pembangkit yang berbahan bakar batu bara itu sekaligus berarti harus membangun pembangkit baru. Nah, bagaimana perencanaannya, Pak? Berapa yang bisa dilakukan oleh grup PLN sendiri dan berapa yang harus mengundang investasi swasta? Ya, kita melakukannya tentu secara bertahap ya yang jadi kita punya rencana memang di dalam proyeksi kita pemakaian batu bara itu masih
akan meningkat sampai tahun 2030 karena kita pada saat sama kita tingkatkan kapasitas dari renewable itu ke arah 30%, dari sekarang masih belasan menjadi 30%-an. Jadi ini challenge pertama. Nanti sesudah 30 itulah kemudian secara bertahap kita ganti dengan renewable, kemudian juga gas juga kita gunakan. Nah, pertanyaan terkait dengan porsi antara PLN dengan swasta sebagai gambaran adalah untuk RUPTL 2021 sampai 2030 itu komposisi yang paling besar adalah ada di swasta ya. Jadi bagian besar lebih dari 50% itu merupakan, jadi RUPTL 2021 sampai 2030 adalah RUPTL yang paling hijau karena lebih dari 50% yang dibangun adalah renewable. Jadi lebih dari 50 adalah renewable. Kemudian dari si pelakunya mayoritas, jadi tepatnya adalah 51,6. Jadi 51,6 itu dari RPTL adalah renewable. Kemudian dari angkanya adalah 20,9 gigawatt. Nah, dari itu mayoritas adalah dari swasta atau IPP ya. Nah, termasuk yang dilakukan oleh PLN pun itu nanti kan pekerjaan EPC juga ya, itu akan melibatkan pihak swasta. Jadi peran swasta itu akan cukup dominan di dalam pembangunan EBT. Kira-kira seperti itu. Ya, nah peran swasta ini apakah harus tetap melalui PLN? Artinya mereka hanya memproduksi listrik, tapi yang mendistribusikan tetap PLN, atau mereka boleh mendistribusikan sendiri, Pak? Nah, ini terkait dengan regulasi ya, karena kita masih menganut single buyer, atau kalau di dalam sistem tenaga listrikan kita ada yang sudah deregulasi atau yang disebut sebagai free market, ada yang masih vertically integrated atau yang belum diregulasi. Nah, di Indonesia secara undang-undang itu adalah yang masih belum diregulasi, artinya masih single buyer. Karena itu ya kalau masuk ke dalam RUPTL atau dengan wilayah usahanya PLN, maka semuanya harus lewat PLN ya. Jadi secara undang-undang masih arahnya seperti itu. Jadi lewat PLN baik melalui IPP ya, biasanya melalui IPP atau eh, pola yang lain ya. Jadi, nah selain itu kita juga punya produk katakanlah yang disebut sebagai REC. REC adalah Renewable Energy Certificate. Renewable Certificate itu kita menjual renewable energy kita atau KWH yang dari green itu ke pelanggan, dan sudah cukup banyak pelanggan yang membeli REC kita. Kemarin pada waktu G20 malah kita ada kerjasama dengan Amazon, dari PLN dengan Amazon untuk pembangunan pembelian renewable energy yang khusus mereka mensyaratkan new renewable energy. Jadi kalau REC yang sekarang ada itu adalah dari renewable yang ada di PLN mereka jual. Kalau Amazon kemarin mensyaratkan harus ada bentuk renewable tambahan, bukan renewable yang sudah tersedia. Jadi ini salah satu caranya ya. Tapi prinsipnya memang melalui PLN, karena PLN sebagai
pemegang izin usaha penyedia tenaga kelistrikan yang punya otoritas untuk menjual kepada masyarakat. Ada wilayah-wilayah lain yang tidak dimiliki oleh PLN, misalnya wilayah namanya wilayah usaha tertentu, ya mereka bisa menjualnya ke masyarakat ya, di wilayah usahanya sendiri. Jadi memang aturannya seperti itu, Pak Bambang. Jadi yang punya hak untuk menjual ke masyarakat adalah pemilik dari Wilus itu sendiri. Demikian kira-kira. Baik. Kemudian yang ke depan yang menarik itu adalah listrik untuk mobil, Pak. Karena kebijakan pemerintah kan mendorong supaya mobil listrik itu yang dikembangkan. Nah, apakah ini memang sekaligus menjadi pangsa baru, tetapi kan menjadi beban untuk menyediakan pasokan listrik ini, Pak? Apakah ini PLN sudah mempersiapkan itu, Pak? Ya, salah satu inisiatif kita memang membangun infrastruktur EV ya, EV infrastruktur yang oleh PLN. Jadi kita memang PLN sedang termasuk yang mendorong pemakaian EV. Salah satunya adalah dalam rangka juga mengurangi emisi ya. Dan kita punya aplikasi dulu namanya Charge In, sekarang namanya menjadi EVDS, electric vehicle untuk software ya. Jadi semua kendaraan listrik itu bisa ikut dalam aplikasi kita. Di situ nanti bisa membeli listrik, kemudian juga ada informasi lokasi dari SPKLU kita namanya, seperti pom bensin tapi listrik gitu ya, SPKLU di mana lokasinya, dan kita juga membangun itu di seluruh Indonesia, jumlahnya sudah cukup banyak, dan kita bekerja sama juga dengan pihak swasta ya di dalam membangun ekosistem electric vehicle ini. Jadi itu salah satu dari inisiatif terkait dengan energi transition juga ya, merubah dari kendaraan fosil menjadi elektrik, di mana nanti elektriknya nanti akan ditingkatkan menjadi EBT ya, renewable, sehingga semuanya akan menjadi semakin hijau. Kira-kira seperti itu. Saya pernah wawancara dengan teman-teman di Pertamina. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan melayani ini mobil listrik ini. Nah, maksudnya apakah itu bagian dari apa yang direncanakan PLN ini atau mereka punya sumber sendiri? Saya kira yang terjadi adalah kolaborasi ya. Jadi sekarang semua pihak ya di seluruh dunia bahkan ya itu sedang bergerak ke arah energi transisi menuju ke arah renewable. Jadi kalau kita buka sekarang misalnya websitenya Migas Internasional itu, yang halaman depannya ditampilkan itu bukan fosilnya tetapi wind turbine, solar PV, ya karena semua mereka juga berinovasi yang cukup besar, sangat besar bahkan menurut saya, untuk mengembangkan energi terbarukan itu. Artinya ini adalah global awareness, kesadaran bersama untuk membangun renewable. Jadi memang nantinya akan ada terjadi kolaborasi bersama untuk semuanya ke arah energi transisi ya. Jadi misalnya terkait dengan dari batubara, perusahaan batubara, kita juga punya kerjasama dengan PTPA misalnya untuk pengembangan EBT dan early transition. Jadi memang aktivitasnya itu sendiri-sendiri, tetapi semuanya kan diorkestrasi oleh pemerintah juga ya, melalui regulasi dan kebijakan, dan punya
katakanlah tujuan bersama ya. Di mereka juga membangun SPKLku, PLN juga membangun SPKLku ya. Ini nanti akan bersama-sama. Mereka juga punya perusahaan renewable juga, PLN juga membangun renewable. Jadi saya kira yang akan terjadi nanti adalah sinergi ya dalam rangka membangun energy transition. Saya kira ini harus kerja besar memang. Kerja besar ini memang tidak bisa sendirian ini Pak. Semua BUMN bahkan yang akan lebih besar lagi adalah pihak-pihak swasta. Jadi misalnya startup untuk renewable ini sekarang jumlahnya di Indonesia udah barangkali udah ratusan ya. Mereka mengembangkan terutama solar PV itu sangat besar. Jadi ini adalah kerja bersama. Jadi listrik itu akan berubah sangat besar ke depannya ya. Kalau di negara-negara Eropa juga sudah sangat dominan, di kita mau tidak mau juga akan bergerak ke sana ya. Yang 3D itu dekarbonisasi, desentralisasi. Desentralisasi itu kan bahwa nanti listrik akan ada di masing-masing rumah, itu kan desentralisasi itu. Kemudian. Nah, mungkin kalau bisa diangkakan gitu Pak, kira-kira mobil listrik ini akan membutuhkan kebutuhan listrik sampai seberapa besar? Ini nanti tentu tergantung dari perkembangan dari listrik itu sendiri ya. Tapi sebagai gambaran ya untuk katakanlah untuk fast charging itu dayanya adalah beberapa sampai sekitar katakanlah 50 kilowatt ya. Kilowatt itu satu kendaraannya itu sendiri. Jadi kalau kita sudah menghitung ya punya roadmap juga, mereka akan cukup dominan juga ya sampai beberapa gigawatt lah tambahannya ya untuk ketika mereka sudah cukup dominan. Jadi ini memang juga tergantung dari roadmap pengurangan penggunaan kendaraan roadmap kendaraan listriknya itu yang dari pemerintah seperti apa. Tapi sebagai gambaran gini, kalau di rumah kita katakanlah dayanya hanya 1.300 tentu tidak cukup ya harus ditambah gitu sehingga bisa memenuhi untuk kebutuhan listrik untuk kendaraan. Nah, kita punya beberapa produk yang kita tawarkan adalah dalam bentuk tambah daya gratis ya yang sudah kita tawarkan beberapa kali bagi perusahaan atau personal orang yang menggunakan mobil listrik itu. Jadi karena berdasarkan pengalaman experience di negara-negara yang sudah cukup banyak itu penggunaan listrik itu ngecharge-nya itu sebagian besar 80% itu di rumah. Jadi sisanya baru yang di SPKLU-nya itu sisanya ketika dalam perjalanan. Tapi 80% itu di rumah karena aktivitas memang sebagian besar kan dari rumah ke kantor gitu ya. Sisanya baru yang jarak jauh itu yang perlu nanti ke SPKLU. Jadi habitnya berubah. Penggunaan lebih banyak di rumah ketika malam hari, kemudian siang hari dipakai begitu, kecuali ketika perjalanan jauh, nah itu baru perlu ya kira-kira seperti itu. Jadi agak perubahan.
Baik Pak, sekarang kembali ke UGM. Seberapa jauh misi-misi besar yang menjadi tugas PLN ini untuk merubah energi fosil kepada energi baru terbarukan ini melibatkan perguruan tinggi, Pak? Ya, makasih. Jadi dalam penerapannya kita memang sangat banyak berhubungan dengan perguruan tinggi ya. Termasuk di dalamnya UGM kita juga sering meminta UGM untuk bekerja sama dengan kita melakukan kajian, penelitian, studi ya terkait bagaimana misalnya bagaimana implementasi dari kalau EBT-nya itu meningkat, itu dampaknya seperti apa gitu. Itu salah satunya yang kita minta dari UGM sebagai institusi untuk mengkaji seperti apa. Ini contohnya ya bagaimana peran dari perguruan tinggi termasuk UGM itu ya. Jadi saya juga sangat sering bertemu dengan dosen-dosen saya di UGM, Pak Tumiran, Pak Profesor Ong, Pak Sarjia itu ya, untuk berdiskusi dan meminta pendapat mereka serta bahkan membuat kajian yang memberikan masukan kepada PLN bagaimana penerapan peningkatan renewable energy di PLN misalnya, dampaknya seperti apa yang harus dilakukan oleh PLN gitu ya. Jadi cukup banyak peluang-peluang dengan perguruan tinggi. Apalagi ini adalah memang perubahannya besar sehingga PLN perlu mendapatkan masukan dari pakar-pakar di bidang energi ini. Demikian kira-kira Pak. Nah, terakhir, mungkin apa yang harus disiapkan ya, terutama mempersiapkan SDM para mahasiswa baru ini. Ini kan tantangan ini kan dulu nggak pernah terbayangkan ini yang harus dilakukan dengan cepat ini. Apa yang kira-kira harus disiapkan antisipasi di dalam pendidikan para mahasiswa sekarang, Pak? Ya, menurut saya memang ya mungkin kalau dulu ada istilah link and match ya antara industri dengan perguruan tinggi, menurut saya menjadi semakin relevan. Apalagi itu tadi perubahan itu begitu besar, begitu cepat, sehingga komunikasi antara dunia usaha dengan perguruan tinggi itu lebih baik. Sehingga katakanlah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ke depan itu betul-betul sudah dipersiapkan oleh perguruan tinggi ya. Jadi apa tren-tren terbaru di dalam dunia kerja atau bahkan yang ke depannya seperti apa itu harus harus sering ada komunikasi. Kemudian katakanlah kerjasama dengan alumni itu juga menjadi salah satu jembatan juga ya. Karena alumni kan juga punya pengalaman langsung di lapangan bagaimana masalah-masalah yang dihadapi, bagaimana penyelesaiannya. Nah, apakah ini sudah diantisipasi atau oleh perguruan tinggi atau belum? Nah, itu bisa menjadi jalan untuk mempersiapkan itu. Saya kira menurut saya itu Pak Bambang. Jadi kerjasama erat antara alumni yang bekerja di lapangan menghadapi tantangan real dengan dari akademisi ya yang mempersiapkan SDM ke depan. Saya kira itu harus semakin baik lagi ke depan. Terima kasih sekali Bapak Warsono, ST, Sarjana Manajemen, Magister Filosofi, Executive Vice President Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para generasi muda, bahwa semua akan berubah dan kita harus siap mengantisipasinya. Terima kasih, selamat bekerja, sukses Pak Warsono. Terima kasih Pak Bambang, selamat sukses juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa seluruh nusaku,
Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga.